Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 3. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. 4. Setelah melakukan permainan, siswa mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Pembelajaran 3. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Ayo mengamati. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Ayo berdiskusi. Dari gambar peta Indonesia tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Pertanyaan pertama, di pulau mana kalian tinggal? Ibu Guru di Pulau Jawa. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Banyak. Menurut kamu, bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Jauh. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Berbeda-beda. Pertanyaan berikutnya, samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa? Berbeda-beda. Karena jarak pulau yang berjauhan mengakibatkan keragaman penduduknya. Pertanyaan terakhir, bacakan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain. Apa yang dapat kalian simpulkan? Yaitu kondisi antar pulau di Indonesia yang berjauhan berakibat pada kondisi setiap daerah dan penduduknya berbeda-beda. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Apakah adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Mari kita diskusikan. Ayo membaca. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud: 1. Letak strategis wilayah Indonesia, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara Pulau Asia dan benua Australia. Faktor kedua, kondisi negara kepulauan. Wilayah kepulauan Indonesia terdiri atas 13.466 pulau. Berdasarkan data dari http www.bakosurtanal.co.id. Faktor ketiga, perbedaan kondisi alam. Indonesia sangat luas dan dibatasi oleh lautan. Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Keadaan alam Indonesia mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat yang tinggal di pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat
yang tinggal di pegunungan. Begitu juga masyarakat yang tinggal di daerah desa berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kota. Faktor keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Ayo berdiskusi. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, tuliskan informasi baru yang kamu dapat. Misalkan, faktor penyebabnya 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Keberagaman yang terjadi yaitu kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Faktor penyebab kedua, kondisi negara kepulauan. Keragaman yang terjadi, setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama. Faktor penyebab ketiga, perbedaan kondisi alam. Keragaman yang terjadi, masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan. Faktor penyebab keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Keragaman yang terjadi, kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Faktor penyebab kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keragaman yang terjadi, ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Lalu, kumpulkan tulisanmu kepada Bapak Ibu gurumu. Berikutnya, di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Gambar menunjukkan suku Sunda, Asmat, Bali, Aceh, Jawa, Minang, dan Dayak. Ayo membaca keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.
Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 1. Aceh. Suku bangsa Aceh: Alas, Gayo, Gayolut, Gayalues, Singkil, Semewulue, Anejame, Tamiang, dan Pluet. 2. Sumatera Utara. 3. Provinsi Sumatera Barat. 4. Provinsi Jambi. 5. Provinsi Riau. 6. Kepulauan Riau. 7. Provinsi Sumatera Selatan. 8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 9. Provinsi Bengkulu. 10. Provinsi Lampung. 11. Provinsi Banten. 12. Provinsi DKI Jakarta. 13. Provinsi Jawa Barat. 14. Provinsi Yogyakarta. 15. Provinsi Jawa Tengah. 16. Provinsi Jawa Timur. 17. Provinsi Bali. 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat. 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 20. Provinsi Kalimantan Utara. 21. Provinsi Kalimantan Barat. 22. Provinsi Kalimantan Tengah. 23. Provinsi Kalimantan Timur. 24. Provinsi Kalimantan Selatan. 25. Provinsi Sulawesi Utara. 26. Provinsi Sulawesi Tengah. 27. Gorontalo. 28. Provinsi Sulawesi Tenggara. 29. Provinsi Sulawesi Selatan. 30. Provinsi Sulawesi Barat. 31. Provinsi Maluku. 32. Provinsi Maluku Utara. 33. Provinsi Papua. 34. Provinsi Papua Barat. Jadi kita ada 34 provinsi. Dari tabel di samping terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Ayo bermain peran. Sebelum bermain, siapkan bahan dan alat berupa kertas HVS, peta Indonesia, ukuran besar, gunting, spidol, dan jarum pentul. Lalu gunting kertas ukuran 8 cm x 4 cm. Berikutnya tuliskan nama satu suku bangsa pada setiap guntingan kertas. Hati-hati menggunakan gunting. Kemudian masukkan seluruh gunting kertas. Bertuliskan nama suku bangsa ke dalam suatu wadah. Dan kalian bergiliran ambil satu lembar guntingan kertas. Berikutnya, baca keras-keras tulisan nama suku bangsa pada guntingan kertas yang diambil. Lalu, pasangkan pada peta sesuai lokasi tempat tinggal suku bangsa itu. Pasangkan menggunakan jarum pentul. Dan hati-hati menggunakan jarum pentul. Seru ya anak-anak, adik-adik kelas 4. Kita coba yuk di rumah. Nah, jika kalian salah memasangkan nama suku bangsa pada peta, kamu harus menampilkan salah satu atraksi, misalnya bernyanyi, membaca puisi, atau membacakan cerita rakyat. Contohnya seperti ini. Sekian materi tema 7. Subtema 1, pembelajaran 3. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.